Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita semua tahu ya, apabila kita sudah mempunyai channel YouTube dan sudah mengupload video ke YouTube, itu tandanya kita itu sebagai content creator atau dibilang dengan seorang YouTuber pemula. Meskipun channel kita belum dimonetisasi ataupun yang sudah dimonetisasi, apabila sudah upload video ke YouTube, itu tandanya kita sebagai content creator. Kita harus bisa tahu tugas kita sebagai content creator, tentunya harus bisa membuat video, dan membuat video tersebut videonya harus bermanfaat buat para penonton atau para pengguna YouTube. Apalagi mungkin saat ini persaingan YouTube semakin ketat ya. Dulu mungkin kalau saya cerita di awal tahun 2020 menjadi seorang YouTuber pemula, tidak ada ya channel-channel yang memang membahas seputar per-YouTuber. Mereka justru saling menjatuhkan hanya untuk meningkatkan penonton. Mereka menjatuhkan orang lain. Nah, dulu tidak ada, tapi untuk saat ini saya perhatikan banyak channel-channel yang mungkin untuk meningkatkan penonton justru malah menjatuhkan orang lain. Nah, itu kalau menurut saya sangat-sangat tidak baik ya pastinya. Karena di sini kita semua sama-sama mencari rezeki. Sudah pasti kita sebagai content creator adalah kita ingin mendapat penghasilan di YouTube. Meskipun kita tidak tahu nih penghasilan di YouTube kita itu nanti akan besar atau kecilnya, karena itu semua hanya Allah yang tahu ya. Rezeki kita tidak tahu. Dan ingat, kita sebagai content creator jangan sampai terpengaruh hal-hal yang betul-betul hal tersebut negatif ya. Kenapa? Mungkin ada yang menyarankan, ayo kita ikut gabung di sini kalau mau penghasilan YouTube kita besar. Ayo kita gabung kalau mau ingin videonya ramai penonton. Dengan cara mungkin kita re-upload video, itu akan menghambat perkembangan channel kita sebetulnya ya. Gaji kita besar, video kita rame, gaji kita besar, tapi kalau hasilnya bukan hasil halal, dan juga pasti hasilnya itu akan dimakan oleh anak-anak kita ya, pastinya oleh keluarga kita. Tetapi mereka yang makan tidak tahu ya kalau hasil kita itu memang dari hasil yang tidak baik. Dan video kita banyak yang nonton, tetapi kalau video kita itu memang hasil re-upload, percuma. Kenapa? Ujung-ujungnya nanti channel kita akan dinonaktifkan juga. Sementara video kita yang mungkin video yang original kita abaikan, kita lebih memilih video yang re-upload. Nah, itu kebanyakan untuk saat ini terjadi ya. Karena sebetulnya ya, kunci kesuksesan sebagai YouTuber pemula, yang pertama itu adalah tentunya kita harus bisa menentukan dulu tema dalam channel kita. Apa sih yang akan kita buat? Di saat membuat channel kita harus tahu rencana kita membuat video tentang apa, dan usahakan di saat kita mempunyai temanya itu yang bisa betul-betul panjang ke depannya ya. Dari kita sudah mempunyai tema, kita sudah tenang nih ya, tentunya kita harus bisa konsisten. Sudah pasti banyak yang menjelaskan konsisten itu apa sih gunanya. Konsisten itu gunanya apabila kita sering upload video ke YouTube di setiap hari atau mungkin 2 hari sekali, itu YouTube akan mendeteksi kalau channel kita itu aktif. Itu saja sebetulnya ya. Meskipun kita tidak tahu kok kenapa video saya sudah upload di setiap hari tetapi penonton sepi, itu pengaruh video kita memang ya tidak banyak dibutuhkan. Yang pertama itu, dan yang kedua mungkin ada yang ketakutan nih apabila channel kita sudah dimonetisasi, mereka menyerah untuk saling kunjung. Karena apa? Karena takut spam, dolar akan menghilang. Itu jangan sampai kita takut ya. Justru kalau channel kita berhenti saling berkunjung ke sesama kawan-kawan kita yang sudah kita subscribe, coba deh rasakan ya, di saat kita tidak mau berkunjung, siapa yang mau menonton video kita? Kalau video kita itu memang belum disebarluaskan atau belum menemukan penonton dari luar, pastikan yang nonton kita kawan-kawan kita juga, para YouTuber pemula.
Jangan sampai kita itu berhenti saling kunjung. Maksudnya berhenti saling kunjung itu kita tetap bersosialisasi sesama kawan-kawan kita. Ada kawan kita upload, kita tonton videonya. Apalagi di saat kita 1 jam sebelum upload, itu usahakan kita berkunjung ke channel-channel yang memang channel tersebut aktif menonton video kita. Itu gunanya untuk meningkatkan rasio klik. Rasio klik apabila kita dapatkan itu pengaruh juga ke penayangan. Apabila rasio klik banyak, sudah pastikan penayangannya pun banyak. Kalau durasi tonton itu pengaruh dari isi konten kita. Nah, apabila kita tidak mau berkunjung, apa hasilnya? Video kita mungkin akan dilewati di saat ada masuk di halaman notifikasi. Itu pengaruhnya sebetulnya ya, kalau kita tidak mau berkunjung. Mungkin kalau channel kita sudah besar tidak jadi masalah ya. Kalau channel-channel sudah besar itu tidak masalah. Kenapa? Karena pengikutnya sudah besar. Mereka tidak memperhatikan kita yang komentar, yang nonton video kita. Mereka sudah pasti ramai penontonnya. Itu kunci yang kedua. Dan yang ketiga tentunya pembelajaran kita sebagai seorang konten kreator ya. Ingat, apabila kita membuat video dan video tersebut justru tidak bermanfaat atau tidak berguna buat para penonton, justru itu akan banyak mengundang netizen masuk ke dalam video kita ya. Ingat, netizen itu bisa jadi merusak video kita. Saya yakin mungkin kita semua tahu ya, apalagi di saat saya membuat video tentang camping atau tentang apa, apabila dari cara pengeditannya itu tidak bagus atau mungkin dia dibilang isi kontennya tidak bagus, itu masih saja ada yang masuk ya, netizen. Itu sudah jadi hal biasa, kita anggap angin lalu, karena ya kita itu dituntut sebagai konten kreator harus sudah kebal ya pastinya. Mau dibilang begini, mau dibilang begitu, itu terserah. Yang penting kita ambil positifnya. Kita itu berkarya, biarkan mereka bicara apapun, yang penting kita tetap berkarya. Karena kita sebagai konten kreator mungkin apabila kita mempunyai rasa tersinggung kayak gimana atau gimana ya, apabila ada yang berkomentar seperti itu bisa jadi ngedown buat kita. Mau buat video lagi malas, videonya ada yang bilang begini, itu jangan berpikiran begitu ya. Justru kita jadi motivasi buat kita di saat ada netizen masuk ke dalam video kita berkomentar yang negatif. Ya, alangkah baiknya cukup kita respon dengan baik, kita balas, dan apabila memang kita tidak menyukai cukup kita hapus komentarnya ya. Sebetulnya itu hanya kunci sebagai YouTuber pemula ya. Yang pertama tentunya kita harus dituntut membuat video-video yang berguna, dan yang kedua mungkin kita itu harus mempunyai niat yang betul-betul matang. Jangan sampai kita semangat di jalan di depan tetapi setelah di belakang kita mundur. Itu jangan sampai hal itu terjadi, apalagi untuk saat ini ya. Untuk mendapatkan syarat monetisasi beda dengan zaman dulu mungkin ya. Saya pun dulu hampir 5 bulan mencapai syarat monetisasi. Kalau sekarang itu sebetulnya mudah untuk mendapatkan syarat, dalam 2 bulan pun bisa tercapai. Tapi itu hanya sebagai syarat monetisasi, bukan untuk mendapatkan penonton alami. Ada dua pilihan sebetulnya ya. Di sini ada yang membahas mungkin ingin cepat dimonetisasi agar videonya muncul iklan, tetapi di sini satu lagi ada yang tidak ingin dulu dimonetisasi tetapi ingin mendapatkan penonton yang alami dulu, baru apabila sudah mendapatkan penonton yang alami monetisasi akan ngikutin. Tapi kalau yang ini mungkin berjuang hanya untuk mendapatkan syarat monetisasi, coba cek deh video-video yang memang beliau cepat dapat syarat monetisasi tetapi video-videonya itu sepi. Kenapa? Ya memang channel beliau itu belum mendapatkan penonton alami tetapi sudah ingin buru-buru dimonetisasi ya. Ya kalau masalah beli jam tayang atau beli subscribe itu hak-hak beliau-beliau ya.
ataupun mau pakai teknik oplos, pakai teknik SEO, itu hak kita semua, karena ya kita sebagai YouTuber pemula ada perjuangannya ya pastinya ya. Nah, jadi kembali ke awal, apabila channel kita ingin cepat berkembang, pastikan kita fokus di channel kita sendiri ya. Tema apa sih yang akan kita buat selanjutnya? Jangan sampai kita kehabisan ide konten ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.